In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Tetap semangat ya. Walaupun memang kita kembali ya, sudah PJJ lagi. Sepanjang minggu ini saja kita sudah PJJ lagi. Apalagi beberapa teman yang kelas 12 sudah mulai PTS ya dan lain sebagainya. Tapi biarlah kiranya dalam segala keadaan kita tetap semangat ya, karena Tuhan yang selalu menolong kita. Ya, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan, segala apa yang kita ingin, yang kita harapkan, yang kita memohonkan, dan biarlah kiranya Tuhan mengerjakan bagiannya dengan sempurna, dan kita pasti akan memperoleh kebaikan di dalamnya. Oke, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah waktu ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkannya, dan Tuhan akan memberkati kami agar kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, berkatilah peralatan yang kami gunakan, sinyal, device kami atau apapun itu, agar menolong kami untuk beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman sekalian, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini tema kita adalah Loving God is loving your neighbor ya. Mengasihi Tuhan itu harus ditunjukkan dengan mengasihi sesamamu yang ada di sebelahmu, yang ada di sekitarmu, tetanggamu, orang-orang terdekatmu. Kurang lebih begitulah ya. Kita akan melihat Alkitab kita, Lukas pasal 10. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Saya akan lompati beberapa ayat saja ya. Ayat 25 dari Lukas 10, ayat 25, 26, dan 27. Kemudian nanti kita akan lompati ke ayat 30, 31, 32, dan 33. Oke, saya akan mulai dengan ayat yang ke-25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru,
apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kita lompat ayat 31, 32 dan 33. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Lukas 10 ini berbicara tentang kisah perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada seorang Farisi. Di sini katakan seorang ahli Taurat yang datang untuk mencobainya. Orang ini bertanya, gimana Tuhan supaya saya bisa dapat hidup yang kekal? Lalu Yesus coba memahami apa yang dia inginkan ya. Orang ini kan, apa yang harus aku lakukan untuk aku hidup kekal? Oke, kita berdiri dulu di posisi apa yang harus dilakukan. Walaupun kita tahu ya, apalagi kelas 12 sudah memahami 5 langkah pembinaan iman itu. Masalah keselamatan hidup kekal itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi itu anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Tetapi Yesus mencoba memahami orang ini. Ketika orang ini mengatakan, apa yang harus kuperbuat untuk hidup yang kekal? Maka Yesus katakan, oke lah, apa yang harus kamu lakukan? Gini aja lah. Baca Alkitabmu, apa hukum yang ada tertulis dalam hukum Taurat itu? Maka orang ini menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan seluruhnya, gitu ya. Dan kasihilah sesamamu manusia. Maka Yesus bilang, benar. Dan Yesus kemudian kasih perumpamaan. Ada seorang Yahudi, dia mau mengadakan perjalanan. Ini orang Yahudi tulen. Dia mengadakan perjalanan untuk berdagang. Di tengah perjalanan dia dirampok, dipukuli habis-habisan, lalu dia dibiarkan tergeletak setengah mati di pinggir jalan itu. Perampoknya pergi. Lalu kemudian datanglah seorang imam, ayat 31 ya. Datang seorang imam. Imam ini bukan hanya seorang, kalau di zaman sekarang mungkin bukan pendeta biasa ya. Dia mungkin pendeta sinode lah gitu, pendeta resort atau apalah gitu lah. Datang seorang imam melalui jalan itu, dan ketika dia lihat orang yang sesama suku dengan dia, sama-sama orang Yahudi, dia pemimpin agamanya, itu jemaatnya, apakah ditolong? Alkitab mengatakan ketika orang itu melihat orang yang sedang tergeletak itu, orang sebangsanya yang sedang kesulitan itu, orang ini malah menyeberang jalan. Mungkin dia takut kalau dia tolong, dia juga akan dipukulin juga. Mungkin dia takut kalau nolong orang yang sedang babak belur ini akan keluar uang banyak, karena harus mengobatinya dan sebagainya. Tapi imam ini menyeberang jalan dan dia biarkan orang itu. Kemudian ayat 32 katakan, datanglah seorang Lewi. Dia seorang keturunan imam. Dia suku yang dikhususkan, orang Yahudi tulen. Alkitab kita mengatakan, ia pun sama, menyeberang jalan dan membiarkannya. Lalu ayat 33 mengatakan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan, kebetulan dia lewat situ. Orang Samaria ini, ya, dicatat dalam Alkitab kita, dia tidak akur dengan orang Yahudi. Ya. Mengapa? Karena orang Samaria ini dianggap orang-orang keturunan campuran. Ketika bangsa Yahudi dibawa ke Babel sana, ada beberapa yang ditinggalkan di Yerusalem, ditinggalkan di tanah Israel Yehuda itu ya. Lalu mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa sekitar. Itulah yang disebut orang Samaria. Mereka dianggap ini Yahudi campuran, Yahudi KW, warga kelas 2. Makanya orang Samaria, orang Yahudi itu tidak akur. Tetapi coba perhatikan baik-baik ayat ini. Ketika orang Samaria yang dianggap Yahudi KW ini melihat orang Yahudi yang superior itu ya, sedang terbaring luka, setengah mati, babak belur,
Dikatakan di sini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan kemudian dia menolong orang itu. Maka kalimat terakhir dari ayat-ayat ini penting sekali. Dikatakan bahwa siapakah, kata Yesus, di antara semua orang itu yang sesama bagi orang Yahudi yang sedang babak belur ini? Tentu kita tahu jawabannya. Yang sesama adalah orang Samaria yang baik hati. Walaupun dia beda suku, walaupun dia dianggap warga kelas 2, walaupun dia dianggap Yahudi KW dan tidak ditemani, tetapi ketika dia mau menolong sesamanya, itulah sesama manusia bagi orang yang sedang terluka ini. Nah, makanya teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ada hal yang perlu kita perhatikan baik-baik di bagian ini. Saya mau mengawali cerita ini, ilustrasinya dengan sebuah cerita. Ini cerita sekolah minggu, tentu bukan sebenarnya, hanya sebuah cerita untuk menggambarkan satu pesan kuat di dalamnya. Ya, ada seorang nenek kakek nenek dan kakek yang sudah hidup lama bersama gitu ya. Suatu hari kakek nenek ini mendapat kabar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke rumahnya. Waduh, mereka senang sekali. Natal ini kakek nenek akan dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Maka mereka mempersiapkan diri. Sambil menunggu Desember yang semakin dekat itu, mereka mempersiapkan diri. Kakek ini bilang, nanti menjelang kedatangan Yesus saya mau bikin sup yang enak, hangat, dan susu coklat yang lezat. Kenapa? Karena Desember itu dingin, ada salju di mana-mana. Pasti Yesus kedinginan dan dia butuh susu coklat yang hangat, ya, butuh sup yang hangat. Neneknya nggak mau kalah. Saya juga mau persiapkan kaos kaki handmade buatan tangan saya yang terbaik. Siapa tahu kaki Tuhan Yesus ya, karena dalam perjalanan dia kaos kakinya sudah rusak atau basah atau dingin. Saya akan bikinkan yang baru. Saya akan bikinkan 2 kalau perlu. Lalu mereka juga komitmen, kalau begitu sejak saat ini ayo kita sama-sama nabung uang, celengin gitu ya. Supaya apa? Suatu hari kalau Yesus datang kita bisa persembahkan. Dan mereka lakukan itu sampai menjelang Desember, memasuki bulan Desember. Inilah waktunya Tuhan Yesus akan datang. Lalu mereka menunggu dan ketika mereka menunggu, tiba-tiba di pintu ada yang ketok. Wah, ini jangan Tuhan Yesus ya. Lalu mereka ke pintu, lalu dibuka, ternyata bukan. Ternyata yang ada di sana adalah tetangganya. Tetangganya sedang kedinginan, kuyuh, dia kelaparan. Tetangganya bilang, Pak, Nek, bisa tolong saya kah? Saya lapar. Ini anak saya juga lapar. Bisakah tolong kami, kasih kami makan sedikit saja? Kakek ini tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia bilang, oke, yuk masuk aja silakan. Kalian duduklah. Lalu dia hidangkan sup hangat itu, dia hidangkan susu coklat manis itu kepada bapak ini dan anaknya, dan mereka makan. Selesai mereka makan, mereka bilang, aduh terima kasih ya, kami sudah cukup kenal, kami mau pulang. Maka mereka pulang ke rumahnya di sebelah. Kakek dan nenek ini menunggu lagi. Gak apa-apa, kita sudah kurangi sedikit tapi gak apa-apa. Dan ketika mereka menunggu lagi, ada yang ketok pintu lagi. Wah, jangan-jangan itu Tuhan Yesus nih. Lalu mereka jalan ke pintu dan dibuka. Ternyata bukan. Ternyata ada seorang yang sedang dalam perjalanan. Dia kedinginan juga. Salju begitu kuat sekali ya, sehingga dia kedinginan. Sepatunya sudah mulai compang-camping, kaos kakinya sudah bermasalah. Dia bilang, bolehkah saya singgah sebentar di rumah ini? Kakek dan nenek itu bilang, ayo gak apa-apa, masuklah. Lalu masuk, kakek ini lihat kasihan orang ini dalam perjalanan sedang kesulitan. Lalu dia hidangkan lagi supnya sama susu coklatnya, karena pikir, masih bisa kok, untuk satu orang lagi masih bisa. Lalu dia hidangkan, dimakan. Lalu nenek ini lihat kasihan kali orang ini sudah kedinginan, sepatunya bolong-bolong sehingga salju bisa masuk ke dalamnya. Lalu ketika orang ini mau pergi, nenek itu kasih juga sepasang kaos kakinya, karena dia pikir masih ada kok sepasang lagi, aman ya gitu ya, jadi
karena masih ada sepasang lagi, yang sepasang ini saya kasihlah untuk kakek dan nenek ini supaya mereka kepada tamunya itu supaya dia bisa mengadakan perjalanan dengan baik. Lalu kemudian orang ini bilang, terima kasih ya, aduh puji Tuhan saya bertemu dengan kalian, lalu dia pergi. Lalu kakek ini menunggu lagi, nenek ini juga menunggu kapan Yesus datang. Tiba-tiba ketemu, jangan ini pasti ini Tuhan Yesus. Udah 3 kali masalahnya. Pas dibuka ternyata bukan juga. Ada seorang musafir yang sedang dalam perjalanan dan dia bilang kepada kakek nenek ini, bolehkah saya mampir sebentar, dan jika dimungkinkan bisakah kakek nenek bantu saya? Saya sedang perjalanan ke kota sana untuk menemui saudara saya yang sedang membutuhkan kehadiran saya, tapi uang saya kehabisan di jalan sehingga saya tidak bisa makan, saya juga tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan uang. Kakek nenek ini tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia, oke, silahkan masuk. Dilihat orang ini menderita sekali, kesusahan sekali. Akhirnya kakek nenek ini bilang, udahlah kita kasih aja. Sisa yang ada dari susu coklat dan supnya itu diberikan kepada orang ini. Kaos kaki yang tinggal sepasang lagi itu diberikan juga kepada orang ini. Bahkan tabungannya pun dikasihkan, silahkan. Kamu lebih membutuhkan untuk perjalanan ke sana. Kami nanti coba bisa jelaskanlah kepada orang yang kami mau berikan semua yang kami siapkan ini. Lalu sudah orang itu bilang terima kasih, terima kasih sekali. Lalu orang ini pergi melanjutkan perjalanannya. Lalu kakek nenek ini mulai harap-harap cemas. Waduh, semua yang sudah kita persiapkan sudah habis loh. Apakah Tuhan Yesus nanti kalau datang dia tidak akan kecewa? Kecewa dong, karena semua yang kita sudah persiapkan tidak ada. Sehingga nanti Tuhan Yesus datang, dia kedinginan, dia kelaparan, nanti aduh bagaimana ya? Dalam kecemasannya itulah kakek nenek ini menunggu sampai akhirnya dia ketiduran. Dan dalam tidurnya itu dia bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia bermimpi bertemu Tuhan Yesus, dia protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, katanya Tuhan mau datang. Kami sudah persiapkan semua hal loh. Kami sudah persiapkan susu coklat yang enak, yang hangat. Istri saya sudah siapkan kaos kaki. Kami sudah menabung uang. Siapa tahu Tuhan membutuhkannya dan kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak datang? Maka dengan lembut Tuhan Yesus berkata, aku ada datang ke rumah. Aku datang dalam 3 kali ke rumah. Aku datang dalam rupa seorang yang sedang kelaparan. Aku datang dalam rupa seorang yang sedang kedinginan. Aku datang dalam rupa seorang yang kehabisan bekal. Dan aku bersyukur sekali ketika aku datang ke rumahmu, kamu memberikan yang terbaik untukku. Makanya kemudian Yesus mengatakan, bukankah itu yang seharusnya? Ketika kamu melakukan sesuatu untuk sesamamu, kamu sedang melakukannya untuk aku. Nah teman-teman sekalian, dari kisah ini yang kita kaitkan juga dengan Lukas 10 tadi tentang orang Samaria yang baik hati, saya ingin memberikan 2 hal penting yang merupakan perkataan Yesus yang dikutip kemudian oleh Injil maupun oleh penulis surat 1 Yohanes, yang mengatakan bahwa inilah yang seharusnya menjadi pemikiran kita ketika kita mengatakan, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, kita sering mengatakan hal itu. Maka ada 2 hal penting yang kita perlu pikirkan. Yang pertama, dikatakan bahwa mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, maka kita adalah pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Teman-teman sekalian, ini satu ayat penting sekali. Ketika kita mengatakan, aku mengasihi Allah, aku mencintai Tuhan, tetapi tidak peduli dengan teman di sebelahnya yang sedang kesusahan. Aku mengasihi Allah, makanya aku memuji Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ketika temanmu ada kesusahan, kamu tidak menghiburnya. Ketika dia punya masalah, kamu tidak menolongnya. Maka Alkitab mengatakan kamu adalah pendusta.
Karena tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau orang di sekitar kita yang kelihatan saja kita cuek, kita tidak peduli, kita abaikan. Mengasihi Allah itu harus ditunjukkan dengan mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Teman kita, adik kakak kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita. Baru kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh. Yang kedua yang kita bisa pikirkan di sini, satu perkataan Yesus, bahwa ketika kita melakukan kebaikan untuk manusia, untuk sesama kita, sebenarnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Matius 5 ayat 40 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan yang paling hina sekalipun, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika kamu peduli terhadap temanmu, ketika kamu menghiburkan temanmu yang sedang kesusahan itu, ketika kamu memberikan makan bagi tetanggamu yang sedang kelaparan, menolong mereka yang sedang kesulitan, sebetulnya kita bukan hanya sekedar menolong mereka. Sebetulnya kita bukan hanya sekedar berbuat baik untuk mereka, tapi kita sedang melakukan kebaikan untuk Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah itu dengan baik, lakukanlah itu dengan sungguh. Maka menjadi perenungan bagi kita anak-anak sekalian. Yuk kita refleksi hidup kita. Kita yang selalu mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Sampai nyanyinya pun kita angkat tangan sampai nangis. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Maka Alkitab firman Tuhan hari ini mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu mengasihi Tuhan, kalau kamu mengatakan kamu mencintai Tuhan, tapi dalam kesehariannya kamu abai terhadap temanmu yang sedang kesusahan, setiap hari kamu cuek terhadap saudaramu yang lagi kemalangan, kamu cuek terhadap orang tuamu, adikmu yang lagi kerja keras susah payah, kamu tidak peduli. Alkitab mengatakan kamu adalah pendusta. Kasihilah Tuhan dengan cara menunjukkan kasih itu kepada orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita bersama untuk bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh yang kita tunjukkan dengan mengasihi sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan ingatkan kami dengan sungguh. Ketika kami rindu, kami mengasihi Tuhan, jangan biarkan kami hanya terfokus antara diri kami saja. Biarlah kiranya Tuhan, ketika kami mau mengasihi Tuhan dengan sungguh, kami mau tunjukkan itu dengan mengasihi sesama kami, orang-orang di sekitar kami. Mungkin teman kami hari ini sedang kesusahan, mungkin saudara kami hari ini sedang berduka, mungkin mereka sedang ada masalah, mungkin mereka sedang bergumul saat ini. Jangan biarkan hati kami tertutup, mata kami tidak mau memandang mereka. Tapi biarlah kiranya kami mau peduli dengan orang-orang sekitar kami, mengasihi mereka, mencintai mereka. Dan dengan demikian kami bisa menunjukkan betapa kami mencintai Tuhan dengan kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Tuhan yang akan memberkati kami selalu untuk kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ingat, kasihilah Tuhan. Tunjukkanlah itu dengan peduli kepada orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.